Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, walaupun seharusnya kita masuk di ayat 143 karena bulan depan sudah Ramadan, kita malam hari ini ya tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah ayat 183 utamanya. Kalau waktunya cukup kita tambah dengan 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mukhataban lil mu'minin, yang diajak atau yang diseru dari firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 adalah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Keimanan seseorang sangat bergantung dengan pemahaman dia tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling minimal adalah pemahaman dia tentang Allah yang ada dalam surat Al-Fatihah, dari Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai Malik Yaumiddin. Minimal sekali dia harus paham itu. Karena begitu bicara perintah amal, maka dia sudah masuk pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun tidak cukup orientasi kita pada beribadah dan beramal solih. Selama ini banyak orang menyangka kalau saya sudah beriman, kemudian saya ibadah, kemudian saya banyak amal solih, sudah cukup. Belum. Karena ayatnya tidak berhenti di situ di surat Al-Fatihah, masih dilanjutkan lagi ihdinas siratal mustaqim. Dan ini yang cukup harus mengeluarkan energi, karena kita memohon kepada Allah untuk diberi ya petunjuk jalan. Dan as-sirat itu adalah jalan besar. Jadi as-sirat ini jalan besar, berarti dia tidak boleh remang-remang, jalan besar. Jadi dia bukan jalan kecil. Makanya Allah cuman menyuruh kita menggambarkan jalan besar itu cuman dibagi 3 saja. Siratal ladzina an'amta alaihim, kemudian al-maghdub alaihim, dan adh-dhalin. Jadi yang perlu kita antisipasi 3 itu. Namun karena kaum muslimin kadang-kadang belajar itu merasa cukup dengan belajar tauhid keimanan, kemudian amal-amal, baik dia bicara berdasarkan sunnah atau berbicara berdasarkan fikih, lalu dia berbuat baik kepada orang, beramal solih, sampai dia tidak paham bahwa tujuannya bukan amal solih dan ibadah saja, bukan. Tapi di dalam ayat ini di surat Al-Fatihah yang sebagai ya pembuka, Al-Fatihah kan pembuka, prolognya, bahwa setelah dia beribadah setiap hari, melakukan amal solih, dia harus paham as-sirat itu. Jalannya luas. Ketika orientasi kita itu hanya kepada amal, maka kita sering diadu domba dengan amal.
sering diadu domba dengan amal. Karena kalau sudah bicara amal, fikih itu akan menjadi komoditas permusuhan. Padahal ulama susah-susah mengarang fikih itu adalah menjawab persoalan. Jadi asal adanya fikih itu ada masalah yang harus diselesaikan. Tiba-tiba di akhir zaman masalah fikih itu menjadi bukan solusi, malah menjadi permasalahan. Itu yang salah bukan fikihnya, tapi yang perlu ya ditata ulang adalah cara berpikirnya. Dia berpikir tentang fikih, tapi dia berpikir berbeda. Padahal fikih itu adalah solusi. Ya, kalau solusi terserah nanti dia mau ngambil solusi yang mana, kelihatannya berbeda, tapi secara asirat itu sama. Makanya kaum muslimin saat ini mudah diadu domba, itu ngajinya baru mentok pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia nggak mau masuk lagi, maju lagi, ya, sehingga tidak mudah diadu domba, tidak mudah disuruh ribut. Artinya sehebat-hebatnya orang sekarang mau memaknai hadis itu secara global asiratnya sudah ada. Nggak mungkin dia menemukan baru gitu. Prinsip dasar beragama menemukan baru hanya dengan hadis sahih itu jelas tidak mungkin. Karena siratal ladzina an'amta alaihimnya sudah final. Jadi nggak ada lagi. Maka ketika kita tidak sepakat dengan yang diambil kesimpulan seseorang, gara-gara kita belajar di satu tempat lalu kita dengan kesimpulan ini ingin mempermasalahkan, maka kita tarik pelajaran kita yang dulu, kitanya yang sudah salah dalam memandang agama ini, karena kita sudah menginginkan sesuatu yang tidak berada dalam asirat. Karena ketika dia awalnya mau memegang sunnah, awalnya dia mau memegang hadis sahih, memegang apapun, tapi kalau orientasinya adalah senang berselisih, senang berbeda, maka metodologinya yang salah. Dia menjadi metodologi al-maghdub alaihim. Tiba-tiba tadinya yang dia perjuangkan adalah siratal mustaqim, tapi gaya dia memperjuangkannya adalah al-maghdub alaihim. Dimurkai Allah dia, karena dia apa? Dia tidak memahami as-sirat, memahami jalan besarnya. Jemaah sekalian, maka ketika bicara tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu Ibnu Katsir mengambil kalimat yang mudah-mudahan kita bisa renungkan bersama bahwa amiran lahum bisiyam, perintah itu perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu adalah perintah as-siyam, wa huwal imsaku anit ta'ami wasyarab wal wiqa' biniyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, bahwa perintah puasa itu adalah perintah menahan makan dan minum, serta di sini dimasukkan adalah masalah suami istri, menahan hubungan suami istri. Kemudian biniyatin khalisatin, setelah dia bisa al-imsak anit ta'am wasyarab, baru bicara tentang niyah al-khalisah, niat yang ikhlas. Jadi kalau disimpulkan, kalau makna puasa itu al-imsak anit ta'am wasyarab, menahan dari makan dan minum, maka akibatnya apa? Akibat dari menahan makan dan minum, lapar dan haus. Berarti ketika orang Indonesia berniat nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok, itu berniat untuk apa? Berniat untuk lapar dan haus. Berniat untuk lapar dan haus. Coba ingat-ingat waktu dulu kita, ulama sepakat bahwa waktu sahur adalah waktu akhir untuk berniat.
Niat itu berarti kalau niat puasa, niat besok siap untuk lapar dan haus. Tiba-tiba kita kasih makan satu piring, bahasanya sederhana. Pas makan satu piring dulu pesannya gimana? Kalau males-malesan nggak mau ngabisin satu piring dibilang gimana? Makan, kalau nggak habis besok gimana? Atau makan biar besok tidak lapar. Kan ada yang begitu, makan yang banyak di sahur ini biar besok tidak. Kalau tidak lapar, yang ditanamkan tidak lapar, padahal namanya niat puasa, niat lapar atau niat tidak lapar? Niat puasa itu niat lapar atau niat tidak lapar? Ini kan kita ini masih muter-muter di sini, kita nggak ketemu. Makanya niat puasa harusnya aku berniat puasa itu aku siap besok untuk berlapar-lapar, untuk apa? Haus, siap. Yang ditanamkan oleh orang tuanya dan sebagainya, makan. Takutnya kalau nggak habis makan banyak besok lapar. Kalau ditakut-takuti lapar sama dengan sebenarnya apa? Diajak niat puasa atau tidak? Makan yang banyak, kalau nggak habis nih besok lapar. Terus kalau besok lapar kenapa? Ketika dia mengatakan takut besok lapar, berarti takut puasa. Karena niat puasa itu al-imsak anit ta'am wasurbi, resikonya lapar. Berarti orang yang berpuasa adalah orang yang siap untuk lapar. Berarti nanti kalau dia siap untuk lapar, begitu besok lapar, masalah nggak bagi dia? Lemes nggak bagi dia? Males nggak bagi dia? Kenapa sekarang itu ketika puasa dia lapar lalu lemes males? Karena apa? Niat dari awal sudah ditakut-takuti untuk apa? Nanti besok lapar loh. Ini menjadi PR besar. Jadi langkah kita bicara tentang ya khalisah lillah, ikhlas kepada Allah, tapi ketika ditanya apanya yang diikhlaskan, kita bingung. Kita bingung karena apa? Proses dari berpuasa itu tidak direnungkan oleh kita. Sehingga kalau kita ambil tujuan pokok dari puasa Ramadan itu apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun ini diletakkan setelah apa? Orang beriman itu benar-benar bisa melaksanakan puasanya. Jadi belum dihubungkan, kata takwa di sini belum dihubungkan dengan baca Quran, belum dihubungkan dengan banyak sholat, belum dihubungkan dengan banyak infak sedekah, tapi dihubungkan langsung dengan berpuasa, as-siyam. Biar agak lebih dalam, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Lima fihi min zakatin nufus wa taharatiha wa tankitiha minal ahlatir radi'ah wal ahlakir radilah. Jadi di sini proses dia menahan makan dan minum serta menahan yang membatalkan itu dalam kerangka niat yang ikhlas itu diharapkan di dalamnya terkandung hikmah membersihkan jiwa. Jadi ada ketakwaan dari berpuasa itu yang disasar adalah kebersihan jiwanya. Kemudian ya wa tankitiha wa taharatiha, jadi mensucikannya, wa tankitiha dan membebaskannya, minal ahlatir radi'ah dari endapan-endapan yang buruk, bagikan disebutkan yang lain nanti bagi kesehatan tubuh, wal ahlakir radilah dan dari endapan akhlak-akhlak yang rendah.
Jadi hubungan antara menahan makan, minum, kemudian menahan dari hal-hal yang diharamkan itu dalam rangka untuk membersihkan jasmani dan ruhaninya. Sehingga ya, kenapa setelah perintah berpuasa ini Rasulullah tidak perlu lagi melakukan amal untuk mensucikan jiwa seperti saat Rasulullah belum diangkat sebagai Rasul. Sebelum diangkat sebagai Rasul, mensucikan jiwa itu harus diam ya, di satu tempat yang sisa-sisanya hari ini masih ada. Orang di luar Islam itu kalau mau mensucikan jiwa, mensucikan hati, mereka biasanya semedi. Kira-kira semedi itu kalau sambil makan kacang jadi nggak semedinya? Wah, makan terus dia nggak berhenti nggak jadi itu semedi. Makanya kenapa tawaran puasa itu menjadi salah satu mengalahkan semedi, karena di dalam puasa itu diharapkan untuk menghentikan ya, konsumsi itu, sehingga konsumsi yang dihentikan itu diharapkan bisa membersihkan jiwa. Makanya aliran di luar Islam untuk membersihkan jiwa pasti dia pergi ke satu tempat, kira-kira bekal rendang 1 kilo, 2 kilo, atau nggak bekal apa-apa biasanya. Nggak bekal apa-apa, kadang-kadang makannya daun gitu ya. Nah, ini proses. Kenapa kita Ramadan bertahun-tahun kalau kita tidak memikirkan proses konsumsi kita, maka kita belum menuju kepada la'allakum tattaqun pada level yang pertama ini. Saya Selasa yang lalu bertemu dengan orang yang kerja di retail besar gitu. Itu katanya 3 bulan sebelum puasa itu mereka sudah nyetok bahan pokok sampai menggunung. Terus saya tanya, biasanya kalau Ramadan datang sisa apa habis? Habis juga katanya, diborong. Jadi antara ya belanja di luar Ramadan dan di Ramadan tuh udah nggak kepalang ya, melimpahnya. Ini kan berkaitan dengan keimanan kita, karena keimanan itu berdasarkan ilmu. Ketika kita bicara tentang proses Ramadan yang kita jalani, itu memori waktu kecil yang tumbuh. Dulu mah dibangunin ya, suruh nunggu makan, boro-boro dulu mah saya kecil disuruh sholat, disuruh itu malam enggak. Jadi dibangunin itu benar-benar nungguin orang tua manasin makanan, ini nanti makan, habis makan apa? Mau tidur lagi itu nggak ada masalah gitu. Artinya kita melakukan itu bertahun-tahun sehingga dia nempel dalam diri kita. Maka begitu dikasih pelajaran Islam nolak, dikasih pelajaran bagaimana berpuasa pasti nolak, karena dia sudah apa? Ya tadi di bahasanya sudah berkarat, Makanya ketika kita berproses seperti itu, maka ini tantangannya yang besar itu bukan dari luar, tantangannya yang besar dari dalam diri kita. Sehingga ketika kita analisa saja, al-maghdub alaihim disebutkan oleh Ibnu Katsir, disebutkan oleh As-Sa'di, disebutkan oleh tafsir Jalalain, itu al-Yahud. Salah satunya al-Yahud itu pasti paham bagaimana kalau kaum muslimin itu puasanya benar, lalu menjadi orang yang bertakwa, maka mereka tidak bisa mempengaruhinya. Maka untuk itu akan berusaha sekuat tenaga. Saya ingat beberapa pesan ya di beberapa tempat ya, almarhum atau ya Ustadz Taufik Hulaimi itu kalau sudah bicara Ramadan nomor 1 itu katanya bungkus ya, bungkus TV katanya. Jangan dicolek, dibungkus TV sebulan katanya. Kemudian beli Quran yang besar gitu ya. Jadi ketika mau pengen nonton TV udah tonton aja tuh Quran gitu ya, baca, tonton Quran lagi gitu ya. Itu hebat juga. Cuman kalau saya nambahnya setelah itu kencangkan ikat pinggang gitu ya. Jangan banyak-banyak
makan. Udah, itu sebenarnya jurusnya 3 itu. Tapi yang mana yang harus duluan? Yang harus duluan adalah kencangkan ikat pinggang. Karena makna dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam langsung bicara itu. Sehingga ketika kita, ya, saya ditanya juga, Ustadz mungkin nggak apa-apa kali makannya banyak gitu ya, sahur makan banyak, terus nanti pokoknya banyak, asalkan ibadahnya kuat, baca Qur'annya kuat, infaknya kuat. Saya ditanya seperti itu, jawabnya harus gimana Pak? Saya cuman bilang, kalau pengen makan kuat dan amal solih kuat, nggak usah cari di Ramadan. Karena di 11 bulan saja sana cari. Karena di 11 bulan disuruh sebulan puasa nggak? Enggak. Jadi jurusnya salah. Jurus makan banyak dan amal soleh banyak itu tidak cocok di jurus Ramadan. Karena makna dari ketakwaan di Ramadan itu adalah bagaimana menguras jasmani, mengurangi asupan jasmani, kemudian apa? Memperbanyak asupan rohaninya. Jadi jangan yang penting saya beri banyak masukan rohaninya, tapi jasmaninya juga banyak, nggak bisa. Karena Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu, ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menyebut apa? Jasmani. Jadi akan bagi kesehatan tubuh, endapan-endapan buruk bagi kesehatan tubuh itu harus dikuras. Cara mengurasnya, ya tadi, sangat sedikit mengkonsumsi makanan. Dan ketika kita tarik gitu ya, kita tarik kepada cari sajalah ya, apa sih konsumsi ya, bahasa sahur saja. Sahur itu kan dari kata sahiro, salah satu makna sahiro itu kalau dikaitkan dengan sahirul layal, itu artinya sahirul layal itu begadang. Artinya waktu sahur itu waktu yang harus tetap terjaga, itu salah satu maknanya. Maka begitu waktu sahur makannya kebanyakan terus ngantuk, itu sudah bertentangan dengan nama waktu sahurnya. Jadi waktu sahur itu waktu, bahasa Sundanya matanya cenghar gitu ya. Ya, kalau mau matanya cenghar kira-kira makan banyak atau lebih sedikit makannya. Itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi makna dari sahur harus dipahami lagi. Karena sahiro yasharu itu artinya begadang ya, jadi ini PR besar bagi kita. Dan kenapa berat dan kenapa susah? Kita harus keluar dari kebiasaan yang sudah bertahun-tahun. Makanya tadi, kebiasaan sudah bertahun-tahun itu kira-kira siratal ladzina an'amta alaihim atau al-maghdub alaihim. Kita kan harus mengkalkulasi itu. Karena ketika kita mempelajari tentang al-maghdub alaihim, az-dzalin, kalau kita runut dari Yahudi, Nasrani, orang munafik, orang musyrik, semua ya, kemudian setan, itu semuanya adalah yasudduna an sabilillah. Mereka cuma berusaha untuk menghalangi kita agar maksimal melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah nggak apa-apa, asal jangan bagus-bagus gitu ya. Begitu mau bagus halangi lagi, begitu mau bagus halangi lagi. Pertama sih kalau bisa nggak ikut jalan Allah. Tapi ketika dia sudah mulai ikut jalan Allah, mulai taat, wah udahlah, taatnya nggak usah taat-taat banget gitu ya. Ya, puasanya nggak usah gitu-gitu banget, udah biasa-biasa saja. Akan gitu terus ditawarkan, karena mereka apa? Yasudduna an sabilillah. Jadi prosesnya ketika kita ya telat bangun, ini kan kita ingin tahu nih reaksi cepat dalam diri kita. Ketika telat bangun, itu kita ambil air wudhu, ambil Al-Quran atau ambil piring? Ambil makan kan? Berarti sebenarnya seberapa kualitas kita?
Waktu sahur itu kalau sahabat Nabi itu ya ibaratnya iklan 1 triliun per detik, mereka nggak mau waktu sahur itu hilang, karena itu waktu ya, yang Allah bersama Allah adalah lebih hebat. Makanya jenis makanan yang dibawa oleh Rasulullah itu makanan yang bisa dimakan di tempat sholat. Oh kalau gitu saya bisa Ustadz bawa nasi tadi di tempat sholat. Bukan, makanannya yang tidak tercecer, makanan ya tadi yang kita bahasakan paling mudah ya kurma, yang bisa dimakan di dekat sejadah itu cuman kurma. Bolehlah wafer kadang-kadang jatuh ininya ya gitu ya semua. Jadi cuman itu prosesnya, sehingga ketika kita ya berproses sesama selama 1 bulan, maka kita pertanyaannya tujuan itu kadang-kadang kalah. Jadi tujuan puasa itu ingin menggapai ketakwaan, tiba-tiba kita yang penting Ramadan itu seru, yang penting Ramadan itu semarak, itu tujuan berikutnya. Ini sama dengan kita kan gini kan, kita mau bisnis nih, bisnis itu kan tujuannya dapat keuntungan. Ternyata dia hebat bisnisnya, rame terus yang berkunjung ke tempat bisnisnya, tapi pas dihitung ternyata pembukanya rugi. Nah itu kaum muslimin di Ramadan banyak begitu tuh, seru rame tapi pas dihitung bisa rugi ketika tidak ketat perhitungannya. Kenapa? Karena memang ya secara jujur kemarin sudah kita sampaikan, saat kita lahir itu Islam tidak berpengaruh di dunia ini. Yang berpengaruh besar kepada kita adalah pengaruh dari al-maghdub alaihim. Kita ini ya, coba tengok kapan kita sadar saya harus rajin ke masjid, kapan kita sadar harus baca Quran, kapan kita sadar jangan-jangan waktu pensiun, jangan-jangan waktu umur 30 tahun. Nah sebelum umur 30 tahun itu kan keberhasilan al-maghdub alaihim itu dorong kita udah nggak usah inget pokoknya bagaimana kau hidup ini dapat dunia senang semuanya, nanti aja pikirin ya untuk dekat kepada Allah. Itu keberhasilan saat kita lahir. Itu memang pola yang ada dalam kepala kita adalah bukan pola siratal ladzina an'amta alaihim, tapi al-maghdub alaihim. Bersyukurlah kita masih bisa kembali kemudian bertobat. Maka ketika kita ngirit-ngirit bertobatnya, ngirit-ngirit itu tadi, Ustadz susah kali nih ya. Kalau udah ngirit-ngirit ya sudah ya, jalannya akan berat gitu. Tapi kalau kita mulai, wah saya coba, saya nekat, semua itu bisa. Karena apa? Siratal ladzina an'amta alaihim itu sangat mudah ketika kita faham tentang jalan bandingannya. Jadi bayangkan kalau bicara tentang ketakwaan, mungkinkah seorang yang beriman memahami hadis tentang jam 1/3 malam, hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah menunggu dia, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa sulusil lail akhir. Kemudian Allah katakan, siapa may yad'uni fa astajibu lahu. Aku nunggu, dan asalnya tiap hari Allah menunggu kita di 1/3 malam terakhir. Siapa yang mau beribadah kepadaku, aku akan terima ibadahnya. Siapa yang meminta kepadaku, maka fa'utihi, aku akan berikan permintaannya. Kemudian siapa yang mohon ampun, aku ampuni dia. Jadi itu yang harusnya dikejar. Begitu di Ramadan, alhamdulillah kita selalu bangun. Allah nunggu kita bangun, kan bahasa Betawinya cakep kan gitu ya. Udah ditunggu kitanya bangun. Ternyata pas bangun dia tidak datang kepada Allah tadi yang dia ambil piring. Nggak masalah nggak ketemu Allah kata dia. Udah piring kurang puas setel TV ya, udah selesai dia.
nggak apa-apa, nggak ibadah nggak apa-apa, nggak berdoa nggak apa-apa, nggak berzikir nggak apa-apa, nggak baca Quran nggak apa-apa, nggak mohon ampun juga nggak apa-apa. Yang penting puas makan sahur. Sahur itu memang pembeda. Kita kalau puasa harus sahur, karena sahur adalah pembeda antara puasa kita dengan al-maghdub alaihim ataupun adh-dhalin. Khas puasa Islam itu dengan sahur. Tapi yang lupa kita, sahurnya di mana? Sahurnya bukan di meja makan asalnya. Jadi kalau nggak percaya, gali hadisnya. Adakah sahabat itu sahur di meja makan dengan hidangan sekian? Itu tidak. Jadi kalau ditanya lagi, kenapa kita dapat yang begitu? Karena dari dulu kita tidak belajar itu. Secara jujur, tanya saja makna sahur. Sahur itu artinya waktu. Waktu untuk apa? Waktu untuk membuka mata. Tidak boleh tidur. Khusus sekali saat waktu sahur itu, makannya sedikit, kemudian mohon ampunnya yang banyak. Mohon ampun kalau sudah sahur. Karena waktu sahur premium, sangat premium untuk mohon ampun adalah waktu yang kira-kira 10-15 menit sebelum azan subuh. Itu premium, mohon ampun sana, adukan semua dosa-dosa kita. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini susah dicerna kalau kita tidak memahami bahwa setiap hari 17 kali kita diminta oleh Allah untuk memahami tentang jalan Islam ini. Amal puasa kita mungkin kenal, tapi jalan Islam dalam puasa kita belum kenal. Karena puasa itu karakternya membersihkan, menghasilkan orang takwa. Takwanya sangat khas. Takwanya adalah dilalui dengan sedikit, ya, memenuhi kebutuhan jasmani dan lebih banyak di kebutuhan rohaninya. Itu khas Ramadan. Jadi benar-benar ditekan. Makanya nanti di 10 hari terakhir itu kan 2 yang kena. Sudah dia makannya lebih sedikit, sudah dia juga disuruh sedikit bicara kepada manusia. Karena arti i'takafa itu diam kepada semuanya. Arti som sebenarnya juga satu akar kata dengan asumtu yang artinya juga diam. Jadi berpuasa itu banyak, ya, jangan banyak tadi, ya, bicara dalam arti urusan-urusan yang tidak ada hubungan dengan bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi surat Al-Baqarah ayat 183 ini itu adalah yang pertama mengandung tujuan dari puasa Ramadan. Yang kedua mengandung bekal dari puasa Ramadan itu keimanan. Keimanan itu ilmunya mantep kemudian dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan nggak akan dibilang beriman soalnya. Cari, gali ilmunya, kumpulkan bagaimana saya melakukan sahur, bagaimana seharusnya saya buka puasa, bagaimana harusnya makanan yang saya makan, bagaimana terus saja. Karena nanti ada karakter khusus di Ramadan itu. Sehat di Ramadan itu bukan sehat berdasarkan gizi. Karena sehat berdasarkan gizi silahkan cari di 11 bulan. Untuk Ramadan itu sehat berdasarkan puasa. Jadi luar biasa sebenarnya. Kita disuruh sehat tapi bukan dengan gizi, malah sehat dengan tidak makan dan minum. Nanti memenuhi makan minumnya jangan banyak-banyak, ya, sedapat mungkin dikurangi. Ya tetap disuruh sahur tapi tidak banyak, suruh buka puasa tapi juga tidak banyak. Sehingga apa? Ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa selama ini saya cuman katakan kepada jamaah dimanapun, baca Quran bapak-bapak bukan kurang banyak, sudah cukup banyak. Ada yang hatam 6 kali, 5 kali dan sebagainya. Bukan kurang banyak infaknya, bukan, rata-rata sudah berlomba-lomba infak. Cuman masalahnya begitu dihitung sebulan konsumsinya juga sekian piringnya lebih banyak, itu yang belum malahan. Jadi baca Qur'annya sudah, zikirnya sudah, mohon ampunnya sudah, cuman kita masih belum mau mengurangi jatah makan.
belum mau. Kayaknya sayang banget kalau sahur itu tidak makan yang enak, kayaknya amat sayang gitu ya. Ini silahkan renungkan, karena yang kita minta 17 kali ihdinas siratal mustaqim, masuk jalan itu. Jadi jangan Ramadan hanya mengerjakan amal tanpa punya arah, tanpa punya cerita, tanpa punya konsep yang matang. Bahwa Ramadan cari sehat tapi bukan dengan gizi. Ramadan cari sehat adalah dengan tadi model yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Karena kalimat kutiba adalah ismul ya, fi'lul madhi mabniun alal fathi, kemudian dia ya mabni al majhul. Dia ya pasif bukan aktif. Makanya ada makna tentang ya puasa ini jangan banyak inovasi. Coba mulai latihan berpuasa seperti yang pernah dilakukan oleh orang puasa dan sukses puasanya. Bukan sukses makannya, sukses puasanya. Selama ini konsep di negeri kita sukses makannya. Karena kalau menggunakan psikologi barat saja, you are what you are thinking tadi. Begitu bangun tidur, begitu ya telat bangunnya, tetap yang dikejar ternyata makan. Berarti yang ada di sini nomor satu makan gitu. Nanti besok tidak siap dia berpuasa, karena dalam satu hadis sangat jelas, hadisnya sangat jelas, cari itu sahabat ditawari oleh yang lain, dipanggil Rasulullah untuk ikut makan sahur. Terus dilihat apa makan sahurnya, at-tamru, kurma. Terus sahabat ini jawab, aku sudah sahur. Apa engkau sahurnya? Ternyata 1 gelas air. Jadi 1 gelas air dalam ya konsep sahabat sudah makan sahur. Pas telat bangun sudah makan segelas energen, tambah ya buras 1, tambah itu pas besok dibilang ternyata tadi saya telat bangun jadi tidak sahur, katanya tidak sahur. Padahal jadi ini jaraknya masih terlalu jauh. Kalau sahabat Nabi segelas air putih sudah bilang sahur, kita kalau belum 1 piring belum sahur, ini kan PR. Wah itu kan sahabat Ustaznya. Kan kalau kita mau bicara keimanan, kan memang keimanan tuh mau niru siapa lagi? Mau niru siapa lagi? Karena ini yang hilang. Jadi kenapa saya bawa Ibnu Katsir? Ibnu Katsir sebenarnya sudah mengingatkan itu. Kita dengarkan adzan dulu.
Ya. Kita lanjutkan, li'anna shaum fihi tazkiyatul mabdan wa tasyiqi limasaliki syaitan. Jadi kenapa puasa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan mengurangi makanan dan sebagainya? Karena diulang lagi, karena puasa mengandung hikmah mensucikan tubuh, ya, dan sini mabdan berarti badan fisik ini, dan mempersempit jalan-jalan setan. Nah, makanya jalan setan itu banyak melalui makanan. Itu PR besar bagi kita. Sehingga ya, dengan adanya ya syariat puasa ini sebenarnya juga di masa itu sudah biasa. Jadi syariat puasa itu sudah biasa dan mereka sangat paham namanya puasa itu prihatin. Cuman tiba-tiba kita hidup setelah tahun 1924, di mana yang kita pernah kaji bahwa 1924 kekhilafahan Islam ditutup, lalu kemudian apa yang mewarnai proses kehidupan itu adalah al-maghdub alaihim, yang lebih mudah lagi memahaminya adalah apa yang disebut al-wahan, karena dengan al-wahan kan kaum muslimin pasti lemah, cinta dunia dan takut mati. Sehingga mereka benar-benar diajari bagaimana cara menikmati makanan, cara menikmati kehidupan dunia, cara seneng-seneng, cara enak-enak, terus saja dipola tiap hari, sehingga sampai-sampai mereka tidak takut kaum muslimin yang berpuasa selama kaum muslimin masih suka ya bersenang-senang, enak-enak dan sebagainya. Sebenarnya kalau ada tradisi cucurak dan sebagainya, kalau cucurak itu diartikan dengan selamat tinggal makan enak, lalu satu bulan saja, kan diminta 1 bulan aja tahan diri untuk prihatin, mungkin masih lumayan. Cuman hari ini ternyata cucurak itu bukan selamat tinggal makan enak, tapi pemanasan. Makan enak, nanti makin enak lagi, makin enak, puncaknya di Idul Fitri. Akhirnya tujuannya nggak jelas gitu ya. Jadi tujuannya nggak jelas, balik kepada proses awal. Jadi proses perjalanan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu tidak pernah tercapai karena diganjal cuman dari apa ya isi perut saja, diganjal isi perut, kita gagal total di dalam konsep ini. Sehingga ketika saya beberapa kali menyampaikan, saya sebut Ibnu Katsir, banyak yang bertanya, Ustadz kenapa tidak dijelaskan seperti itu selama ini? Mungkin menurut para ulama sudah pada paham kali, tapi sebenarnya kalau saya mendengar tadi ya pengaduan setelah saya ajarkan, kemudian dia mengatakan tadi bergunung-gunung habis ya, stok di retail itu beras segunung, nanti habis di Ramadan semua segunung, kita malu dengernya gitu ya. Jadi ini sebenarnya hari ini yang terjadi di Ramadan itu bukan prihatin, tapi lebih malah apa? Bermewah-mewah dalam ya makan makanan. Kalau mungkin yang bermewah-mewah orang miskin masih mending. Ini kan bukan orang miskin yang bermewah-mewah. Ya, sambil berbagi orang miskin tapi dia nyicipinya. Ya kan kalau nyicipin kan harusnya sesendok gitu ya. Ini nyicipinya apa? 3 mangkok ya, bukan nyicipin itu. Ini ya saya tidak bosan-bosannya karena memang ya proses untuk menjalani jalan Shiratal ladzina an'amta alaihim itu tidak mudah. Kita mintanya 17 kali belum tentu kita bisa menjalaninya. Bayangkan kita udah minta, tapi begitu sudah dikasih jalan suruh lewat, kita malah apa? Ah nggak usah lewat situ lah, kayaknya enak lewat sini nih. Enak ya, kalau cari enak banyak gitu ya. Tapi cari jalan yang susah itu yang kita nggak mau. Kita nggak mau. Kita maunya yang enak lah. Kita selalu berteori gimana kalau enak tapi pahalanya juga bagus. Kalau khusus yang ini nggak bisa. Karena sudah jelas tazkiyatun nafas itu tidak akan bisa dijalani dengan apa? Dengan enak. Tazkiyatun nafas itu diajarin jiwa kita untuk tahu tentang ya penderitaan dalam menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan?
Jadi mudah-mudahan tujuannya jelas sudah, cuman kita kurang tertib dalam tujuan. Nah, nanti setelah lulus di poin ini baru silahkan perbanyak baca Quran. Itu tambahannya, makanya dia ayatnya setelahnya. Jadi yang ditekan tuh ini dulu, baru kemudian apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu setelahnya. Jadi kita suruh ya pelajari betul bagaimana berpuasa, kemudian apa? Baru nanti tambah dengan baca Quran, tambah infak, nanti ada infak, sedekah, semuanya diajarkan. Nah, kita ini sudah terlanjur tadi dua-duanya berjalan, tapi yang satu tidak berjalan dengan baik. Kita pikir ya udahlah, sudah sesuai dengan yang diperintahkan, tapi modalnya tidak dapat. Jadi pondasi pokok dalam Ramadan adalah Surat Al-Baqarah ayat 183. Coba ulang-ulang, lihat tafsirnya, renungkan. Terus mau seperti apa Bapak jalani, buka hadis-hadis, cari semuanya bagaimana caranya mau menjalankan, baru silahkan pilih jalan. Jadi jangan sampai apa, wah ini karena pengaruh Ustadz Halim. Enggak, saya tidak perlu mempengaruhi, karena tugas kita itu adalah buka, coba bagaimana caranya menjalani Ramadan agar benar-benar menghasilkan ketakwaan. Jangan sampai udah berlarut-larut Ramadan, kayaknya pas saat Idul Fitri itu senengnya karena apa? Yes, nggak tersiksa lagi 1 bulan. Kan kasihan jiwa kita. Jadi jangan-jangan di pas saat seneng-seneng Idul Fitri itu, kenapa seneng banget, besok sudah nggak perlu puasa lagi, enak gitu ya. Makan apa saja bebas, mau jam 10 pagi, kacau kan jiwa kita. Jadi ternyata senengnya itu seneng karena apa? Saya tersiksa selama sebulan, disuruh puasa, disuruh traweh, disuruh itu. Jadi yes, bebas gitu. Itu kacau jiwa kita. Jadi ini harus hati-hati, dan semua yang tahu adalah diri kita. Selayaknya kita menangis. Coba ingat sahabat kita yang tahun lalu masih bersama kita. Sekarang kalau kisah sahabat itu kan, kalau dibolehkan 1 menit bisa temu Ramadan, mereka pengen apa? Keluar lagi dari kuburan. Apakah iya Ramadan tahun ini kalau Bapak diberi kesempatan masih kayak yang dulu-dulu lagi? Itulah ayat, wahai orang yang beriman, maka radar iman kita itu kencangkan, biar yang nangkep iman kita, kemudian ilmu kita jalan, kita praktekkan, selesai. Walaupun kita siap, ya Allah, tahun ini saya sudah maksimal Ramadan, saya siap Engkau panggil Ramadan yang akan datang, nggak ketemu lagi. Jangan apa? Jangan panggil saya Ramadan yang akan datang, ya Allah, hari ini Ramadan tahun ini masih kekenyangan mulu. Wah, itu PR bagi kita. Belum tentu Allah kasih kesempatan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa difahami, karena tujuan Ramadan sekali lagi mencetak ketakwaan dari ya tazkiyatun nafas, dan tazkiyatun nafas selalu berhubungan dengan lapar. Kalau kita banyak kenyang, berarti tazkiyatun nafasnya tidak bisa. Jadi itu harus dipahami, karena semua tafsir menggiring kita kepada tazkiyatun nafas, bukan sekedar menahan makan, tapi di dalamnya ada pensucian jiwa dan pencehatan tubuh melalui lapar. Jadi bukan, jangan nanya ke dokter kira-kira sahur itu kandungan kalorinya harus berapa, wah stres itu mau dah. Jadi nggak usah mikir itu, mikirnya adalah saya, ya Allah, pengen menjalani, Engkau yang nanggung, siap gitu. Itulah keimanan yang tingkat tinggi. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.